Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, begitu ada kabar hilangnya putra Ridwan Kamil di Sungai Aare di Swiss, seorang YouTuber Jerman, Rikza Azrian pun bergegas menuju Bern untuk mengabadikan momen pencarian. Rikza juga berbincang dengan warga lokal Bern soal bagaimana supaya aman berenang di Aare. Sudah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Rikza, sekarang posisi Anda masih ada di Swiss atau sudah kembali ke Jerman? Halo Mbak Vera, jadi saya sekarang udah kembali lagi ke Jerman di hari yang sama juga. Jadi karena memang tempat tinggal saya itu berada di dekat border Switzerland ya, jadi hanya cukup waktu 1,5 jam hingga ke Basel, kemudian sekitar 2 jam hingga ke Bern. Jadi saya sekarang udah di Jerman lagi. Ya, tepatnya kapan Anda mengambil video di Sungai Aare yang sudah diunggah di YouTube itu? Jadi sebenarnya kejadiannya itu saya merekam kejadian tersebut pada tanggal 28 Mei ya. Jadi sebenarnya tujuan saya awal mulanya bukan mau ke Bern, tapi saya mau liburan ke Interlaken ya, seperti biasalah kita mau buat video traveling untuk YouTube. Kemudian malam sebelumnya saya sebenarnya agak sedikit telat ya mendapatkan informasi tersebut, baca di Instagram dan di sosial media ada kejadian orang hilang dan hanyut di sungai di Bern, di Aare, di Aare. Kemudian ya sudah, akhirnya kita ubah planning sedikit karena memang Bern itu berada pada jalur rute kita mau ke Interlaken, kita mampir dulu ke Bern dan membuat liputan di sana. Siapa tahu kita nanti bisa bergabung dengan orang Indonesia yang lain, bisa bantu-bantu dan segala macam kayak gitu. Jadi itu tanggal 28 di hari Sabtu kita membuat liputan tersebut. Oke, di hari Sabtu ya. Nah, saat ini tim SAR juga masih melakukan upaya pencarian terhadap Ariel. Dalam video Anda juga menyebutkan gitu ya, titik di mana Ariel bersama juga adiknya dan temannya itu mulai berenang. Nah, bisa Anda gambarkan tidak seperti apa sih sebetulnya area tersebut? Apakah ada bebatuan dan tangga yang aman sebetulnya untuk orang yang berenang, naik ke muara, ataukah bukan area yang biasa digunakan untuk turis berenang sebetulnya? Dari informasi yang saya baca ya, jadi sebenarnya dari melihat di tempat langsung dan juga baca di website, untuk masuk dan keluar dari sungai Aare tersebut, memang di sana banyak tangga ya, banyak tangga-tangga merah, bisa turun, bisa naik. Tapi pada prinsipnya di sana tuh sudah ada titik-titik lokasi dianjurkan untuk turun dan dianjurkan untuk keluar. Mungkin di titik tersebut saat kita masuk, kita bisa masuk dengan mudah karena di bawah arus air. Tapi pada saat kita mau keluar, bisa jadi permukaan tanahnya di sana, permukaan airnya juga tidak begitu dalam, arusnya tidak begitu kencang. Jadi Mbak juga bisa lihat di video aku menunjukkan bahwa ada pelang panah ke atas, itu artinya untuk keluar, dan panah ke bawah artinya untuk masuk. Biasanya masyarakat Bern di sana itu macam-macam masuk ke dalam air, yang ada yang dengan cara melompat dari jembatan, ada yang bisa turun melalui tangga, tergantung dari kemampuan renang dan keberanian masing-masing seperti itu. Nah, dari informasi yang aku dapat, mereka pada saat itu turunnya di sekitar jembatan Schönaussteig. Memang itu jembatan yang paling favorit orang biasanya turun ke dalam Aare karena ketinggian jembatannya terhadap permukaan air itu cukup dekat gitu loh. Jadi kalau mau lompat pun paling mungkin sekitar hanya 1,5 meter, dan juga dari titik Schönaussteig tersebut dekat ke tempat pemandian Marktziele gitu. Baik, artinya jaraknya dengan area keluar pun juga dekat begitu ya, ketika memang turun ke area Schönaussteig ini? Ya betul, memang relatif dekat dari Schönaussteig ke tempat pemandian Marktziele. Tapi perlu diketahui juga bahwa rata-rata mereka yang turun ke dalam sungai Aare itu, mereka tidak berenang dalam range yang panjang karena memang bukan cuaca tapi temperatur airnya cukup rendah. Itu pun memang disampaikan pada website website kota Bern, pada saat cuaca rendah untuk tidak berenang dalam range yang jauh, berenangnya hanya sebentar aja karena itu kita bisa freezing, bisa kram di dalam air seperti itu. Ya, dalam video Anda juga sempat bertanya gitu ya dengan warga lokal, bahwa juga tahu kalau ada saja warga dan turis yang hilang, meski dari keterangan KBRI Bern itu ada 99,9% orang hanyut bisa ditemukan. Nah, tapi sebenarnya ada slogan "Are you safe?" gitu ya. Nah, ini bagaimana cara biar safe ataupun juga selamat saat berenang di Aare sebetulnya? Baik, boleh saya sharing screen? Saya bisa boleh, silakan. sharing juga. Oke, baik. Host disable participant sharing screen. Mungkin bisa diaktifasi dulu, diaktifin, aku bisa sharing screen. Atau aku nggak bisa sharing screen. Kita sambil bantu di sini juga untuk bisa share screen ya.
Ya, artinya memang keterangan ataupun juga informasi bagi para turis yang ingin berenang di Sungai Are ini begitu mudah untuk didapatkan gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin ini udah salah satu behavior saya kalau saya mau traveling ke negara manapun, walaupun itu kota sebelah atau negara sebelah, saya selalu melihat pertama tentunya ya untuk having fun dulu lihat trip advisor, what things to do in that country gitu loh, apa yang bisa kita lakukan di negara tersebut, hal-hal apa yang menarik. Kemudian saya telusuri satu persatu aktivitas yang sudah saya rencanakan untuk lakukan, seperti apa cara melakukannya, bagaimana titik keamanannya, terus informasinya apa aja supaya saya tidak traveling buta gitu, datang ke sana hanya buat foto-foto. Nah dari kegiatan tersebut akhirnya saya menemukan website kotanya kayak gitu. Website kota untuk ke Switzerland itu sendiri, website yang pertama saya temukan namanya My Switzerland. Itu website negara Switzerland untuk turisnya. Dari situ saya menemukan kota Bern, setelah dari menemukan kota Bern, saya menemukan website bern.com atau bern.cf, aku lupa. Kemudian dari website bern.com, di situ saya searching tentang berenang di Sungai Are. Di sana lengkap informasinya, Mbak. Mulai dari cuaca di Bern, satu. Kedua, suhu temperatur air di Sungai Are. Kemudian bahkan sampai ada tata aturan atau tata aturan keamanan berenang di Bern semua tersedia di sana. Mulai dari checklistnya, anggaplah checklistnya. Tidak boleh dalam keadaan mabuk, tidak boleh dalam keadaan misalkan mabuk karena minum, terus juga misalkan di saat suhu temperaturnya rendah direkomendasikan untuk berenang dalam jarak dekat saja karena dapat mengakibatkan kram. Terus juga disambung dengan berenang diberitahukan juga bahwa berenang di Sungai Are hanya untuk mereka yang berpengalaman dan memiliki fisik yang kuat begitu. Jadi nggak cukup sekedar oke, saya bisa berenang, saya nyemplung aja pasti aman, nggak gitu juga, karena itu pertama bukan Indonesia, itu air lelehan glacier, temperaturnya tinggi, di dalamnya itu banyak debris-debris es yang bisa membuat kita beku, jadi tidak bisa menjamin bahwa meskipun kita bisa berenang, kita bisa akan selamat keluar dari aliran tersebut. Sekalipun kita tahu cara keluar dari aliran air, kalau misalkan kita memaksakan diri keluar dari aliran air di luar dari point out-nya, itu bisa menguras tenaga, Mbak, gitu loh. Jadi makanya saya ceritakan di situ ada titik masuk. Aliran airnya begitu deras gitu ya? Ya, betul sekali. Iya, Mas Rikza, yang kita ketahui bahwa Dubes Indonesia untuk Swiss menyatakan bahwa saat ini media lokal pun juga memberikan perhatian terhadap hilangnya putra sulung Pak Ridwan Kamil, Eril ini. Nah, sepengetahuan Anda, bagaimana media lokal di sana memberitakan hilangnya turis Indonesia yang hilang di Are ini? Mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada kejadian orang hilang atau orang hanyut, kita benar-benar kompak semuanya mencari, memberitakan sehingga semua rakyat Indonesia tahu apa yang terjadi di negara kita. Kalau di sini memang aku lihat ada pemberitaan, betul, masuk ke dalam media online-nya. Kalau misalkan surat kabar seperti koran, saya tidak tahu. Yang jelas diberitakan, tapi saat saya keliling bertanya-tanya kepada beberapa warga lokal, banyak yang tidak tahu. Dan menurut saya mungkin sedikit make sense karena kejadian orang hilang di Are tersebut bukan suatu kejadian yang spesial case gitu loh. Setiap tahun pasti selalu ada orang yang hilang. Bahkan narasumber saya juga bercerita bahwa di saat musim panas, terutama di high season, bahkan di air yang hangat aja nih Mbak, 21 derajat, di saat lagi high season, setiap bulannya minimal 1 atau 2 orang pasti hilang. Berarti setahun bisa dibilang 4 atau 5 orang pasti hilang. Dari tahun ke tahun, dan ini sudah menjadi sebuah kebudayaan berenang di Sungai Are, tidak bisa dihentikan menurut saya, memang sudah kebudayaan, dan semua masing-masing harus punya tanggung jawab sendiri untuk research dan mengamankan dirinya sebelum melakukan aktivitas. Baik, terima kasih Mas Rikza sudah berbagi informasi dan cerita kepada kami. Terima kasih, sampai jumpa.